Newsman Opinion. Mitra bisnis heboh mengenai Panglima TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Namun menurut Menko Polhukam, MK malah lebih dahulu memutuskan jabatan politik boleh diduduki oleh keturunan PKI. Apa komentar Anda mengenai langkah Panglima TNI ini? Silakan kami tunggu di 6339160, 6339160. Menurut saya ada tidaknya peraturan tentang boleh atau tidaknya anak-anak ex-PKI atau Partai Komunis Indonesia itu menjadi TNI lah atau ASN PNS atau yang lain-lain, itu sebetulnya sudah ada dari dulu dilakukan dalam praktek. Kan di lingkungan tempat tinggal orang tua saya sendiri ada yang ex-anak PKI, dulunya bendahara PKI di Jakarta sini, bapaknya, ayahnya, lalu sudah dipenjara, anaknya tuh bisa jadi polisi, bahkan sudah jenderal bintang sekarang. Dan ada yang jadi PNS, ASN juga ada. Jadi dulu tuh pertama kali Presiden Mantan Soeharto naik sudah masuk. Jadi tinggal peraturan di Indonesia. Prakteknya sih belum tentu begitu, karena kan untuk menjadi TNI, Polri dan lain sebagainya, ASN dan lain sebagainya itu kan, apalagi pejabat negara itu kan settingan atau jabatan di balik yang rekrutmen itu. Jadi ketidakjujuran itu yang diutamakan di negara kita. Kemungkinan seperti itu. Jadi mereka bisa jadi dari dulu. Yang penting sebenarnya bukan masalah itunya ya, kalau menurut saya ya. Sekarang zamannya sudah berubah ya. Yang paling penting adalah moral. Jadi kalau mau tes penerimaan pegawai negeri ke ABRI ke polisi lah, itu yang paling penting adalah etikanya, mentalnya, itu yang paling penting ya. Jangan dilihat oh ini keturunan siapa, agamanya apa. Kalau misalnya keturunannya apa, agamanya, kalau mentalnya mental bobrok, ya buat apa? Itu udah ketinggalan zaman di negara-negara mau maju mah. Ya, terima kasih. Bravo untuk Panglima, bravo untuk MK. Jadi PKI itu sudah nggak ada, itu hanya halusinasi kadrun. Sekarang yang bahaya itu malah radikalisme. Nah itu yang bahaya loh. Yang dari Arab itu, yang mau ngatak-ngatak Indonesia pakai kedok agama itu. Kalau komunis itu sudah nggak ada, udah halusinasi. Di Cina aja udah nggak laku komunis. Cina udah jadi kapitalis sekarang, tinggal di Korea Utara aja. Oh di sini kok yang digoreng kok komunis terus, kreatif dikit dong. Radikal yang bahaya di sini. Terima kasih. Kadrun itu mesti ditumpas tuh kadrun. Kalau enggak menggoyang terus NKRI. Jadi lebih banyak yang seperti Jenderal Dudung itu tumpasin kadrun. Terima kasih. Mungkin kira-kira pandangan kita selama ini ya, seolah-olah mereka itu kalau udah PKI udah semua-muanya dilarang. Itu suatu pendapat yang salah sebetulnya. Seperti misalnya kita orang tua misalnya mendidik anak-anaknya. Ya kita mendidik anak itu dengan baik, tujuannya kan ke sana. Tapi kalau orang tuanya mencuri, dipastikan bahwa anaknya juga ikut mencuri, menggarong, itu semua belum tentu. Karena apalagi dalam situasi yang sekarang ini, PKI sudah dibubarkan dan semuanya udah berjalan puluhan tahun. Jadi generasi itu udah generasi yang lain, udah berubah. Dan apalagi generasi milenial. Dan mereka itu merupakan suatu aset negara itu, aset bangsa, yang harus benar dipupuk dan dijaga di dalam misinya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini tuh untuk Indonesia ke depannya, ya, bukan kita kutak-kutik di situ. Seolah-olah kita melakukan sesuatu yang seolah-olah ya menurut saya bahwa diri kita yang benar, itu salah. Kenapa itu? Karena generasi yang ke depan ya generasi bangsa kita sendiri. Nah disitulah kesempatan kita untuk memberikan suatu kesempatan mereka itu untuk menunjukkan bahwa generasi milenial ini generasi yang maju. Nah disitulah peran negara di situnya, gitu. Ya, saya mau berpendapat, tapi sebelumnya saya setuju dengan pendapat sebelumnya bahwa kita harus memberikan satu kesempatan pada generasi yang baru ya. Kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Jenderal Andika ini merupakan suatu terobosan yang baru, apalagi di tubuh jajaran tentara militer di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, dalam 32 tahun
selama pemerintahan Orde Baru itu kan kita ditanamkan di doktrin bahwa PKI itu adalah musuh kita bersama yang menghancurkan bangsa. Juga kronologi sejarah ke belakang juga kita lihat dari tahun 48 bagaimana PKI sangat menakutkan dan juga menjadi stigma ya bahwa dalam tubuh militer waktu terjadi pemberontakan juga karena ulah PKI. Nah, hal-hal ini yang memang sudah setelah tahun 98 sampai sekarang kurang lebih 24 tahun hal itu juga belum bisa kita hilangkan. Jadi hal seperti ini memang inilah terobosan. Jadi kita harus sama-sama membuka paradigma berpikir yang baru bahwa di zaman yang sudah berbeda ini yang harus dikedepankan adalah sekarang kita bangkitkan lagi lah nasionalisme kita. Gitu. Terima kasih. Ya, saya pikir Pak Andika ini kan tamatan dari Harvard di Amerika. Dia pasti wawasannya lebih bagus, lebih ada pencerahan gitu loh. Bahwa zaman sekarang tuh memang itu mesti kita berpikir yang baik gitu loh. Dan bahwa itu anak-anak keturunan itu yang PKI itu nggak apa-apa jadi anggota DPR, bisa dibanggar, anti korupsi gitu loh. Jadi dokter juga boleh, karena Indonesia perumpamanya dokter, jadi apa juga boleh gitu loh, PNS, jadi guru boleh gitu. Ya ini kan kita mesti berpikir yang baik gitu loh. Nah, yang jadi masalah tuh yang Tanah Abang pasang poster tuh, nah itu yang mesti ditangkap gitu loh. Makasih. Satu kata, salut untuk Pak Andika, salut. Karena statement ini memang cukup sensitif. Tapi seorang Jenderal Andika berani mengeluarkan pada waktu posisi dia di puncak. Jadi salut untuk Pak Andika. Sekaligus statement ini mengeliminir beberapa waktu yang lalu waktu itu pimpinan TNI yang tertinggi juga cenderung mengatakan PKI masih ada di dalam organisasinya. Jadi pertama saya mengucapkan salut kepada Jenderal Andika yang berani memberikan statement seperti ini. Dan kita melihat TNI khususnya dari Indonesia ke depan akan semakin baik. Karena tentu tidak ada salah entah keturunan atau anak cucunya yang dulu yang entah bapaknya entah kakeknya terlibat PKI, apa urusannya dengan dia? Dia sebagai warga Indonesia tentu berhak mendapat perlakuan yang sama dengan yang lain. Lantas kedua, yang statement Pak Mahfud, ini menurut saya Pak Mahfud juga cukup pintar, karena begitu dia lihat Pak Andika memberikan statement ini, dia buru-buru juga memberikan statement bahwa MA sudah ada. Ini secara tidak langsung mungkin mau mencoba menaikkan pamor dia. Apakah waktu beliau sebagai ketua Mahkamah Agung atau apa ya statementnya? Jadi saya nggak tahu. Saya pikir Pak Mahfud cukup pintar melihat saat untuk memberikan statement yang sama juga. Ya, memang semua keturunan atau genetika dari keturunan PKI kasus 1965 belum tentu menunjukkan sifat kesadisannya ataupun sifat intoleransinya terhadap hubungan antar manusia. Cuman yang perlu dicatat oleh Pak Mahfud dan Pak Andika adalah sampai sejauh mana ideologinya itu tidak digunakan, ideologi pandangan PKI itu tidak digunakan apabila dia menduduki pos-pos sebagai jabatan politis ataupun sebagai prajurit TNI. Karena kalau sampai terkandung di dalam pikirannya hal-hal demikian, ini sangat berbahaya dan merugikan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Jadi artinya betul-betul diklarifikasi kalau memang betul-betul direkrut dari anggota tersebut ya. Karena kalau tidak ya takutnya terjadi dikotomi di mana ada unsur-unsur negatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Nah, ini harus betul-betul dikaji secara betul sampai di mana kualifikasi dia ingin menjadi nasionalisme, jiwa kepahlawanan yang baik terhadap bangsa dan negara ini. Saya kira demikian. Apa yang dikatakan oleh Panglima itu tidak salah. Karena memang undang-undangnya tidak ada, apalagi MK sendiri sudah memutuskan demikian. Dan yang paling penting menurut saya tidak ada keturunan PKI. Yang ada mungkin keturunan mantan anggota PKI, itu perlu diluruskan. Jadi bukan PKI punya keturunan, tapi mantan-mantan anggota PKI. Saya pernah ke
kebetulan waktu itu saya jadi aktivis di KAPI. Jadi saya merasakan bagaimana situasi waktu itu. Dan sekarang udah jauh, udah berapa puluh tahun. Kalau sama PKI lah menurut saya sih udah nggak ada. Terima kasih. Ya memang turunan mantan PKI. Nah, saya lihat di zaman sekarang ini tidak ada gerak-gerik PKI yang membahayakan. Yang sangat saya takutin ini adalah gerak-gerik PKI berkedok agama ini. Ini yang kaum radikal yang sangat berbahaya, yang mengancam NKRI. Ini yang saya takuti. Kalau bisa sih yang paham-paham radikal, yang berkedok agama atau PKI diselimutin agama tadi, itu yang sangat berbahaya, yang kita harus waspada. Saya mohon nih, itu kita harus ngambil tindakan yang sangat-sangat serius dan harus bijaksana dengan kondisi ini. Karena radikal ini sangat mengancam NKRI. Kalau saya sih berpendapat setuju yang dikatakan Pak Panglima Andika, supaya jangan ada politik balas dendam lagi, kita ada rekonsiliasi kultural lah. Jadi di masyarakat sendiri itu tidak menjadi suatu momok lagi PKI itu, tapi secara politis selalu dipakai peralat itu, apalagi ngomong pemilu PKI, tapi nggak ada PKI lagi kan sebenarnya. Nah, yang kalaupun ada yang mendaftar sekarang menjadi TNI, itu kan keturunannya jauh lah lahir sebelum PKI ada. Sekarang masih remaja-remaja milenial nggak ngerti soal PKI. Jadi saya rasa itu bagus lah untuk kemajuan kita di Indonesia. Saya hanya berkomentar gini, apakah semua orang ex PKI itu jelek? Kan nggak juga, keturunannya kan nggak salah apa-apa gitu loh. Yang penting perilaku dia, karakter dia gitu loh. Jangan sampai seperti yang dulu gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir bahwa aturan PKI nggak boleh nih ya. Sebenarnya boleh aja, dia nggak salah apa-apa. Dia lahir kan PKI sudah selesai. Seandainya dia lahir di atas tahun 70-an, tanggalnya di atas 80. Kenapa nggak boleh gitu? Semua ada undang-undangnya loh, baca. Semua warga negara berhak memiliki segala sesuatu yang sama karena sudah ada dalam undang-undang. Ya. Kedua, kita tidak boleh menjudge. Wah, bekas ada PKI, terus dia nggak boleh. Nggak dong. Nggak semua anak PKI jelek, nggak semua anak PKI baik. Tapi menurut saya yang penting dijaga supaya doktrin-doktrin PKI tidak tumbuh pada dirinya gitu loh. Kita nggak boleh menjudge anak PKI, nggak boleh, nggak bisa dong. Kita bukan Tuhan, hanya memberikan dia hidup. Tuhan hanya memberikan dia pilihan gitu loh. Itu tergantung bagaimana cara orang men-treat dia, menjaga dia supaya tidak ada tumbuh paham PKI. Bukan berarti orangnya nggak boleh, keturunannya nggak boleh. Kita nggak boleh dong, kita masa membatasi ciptaan Tuhan, nggak boleh. Pahamnya tidak boleh. Orangnya ya boleh-boleh aja, di ciptaan Tuhan juga sama. Orang kita semua mati masuk tanah kok. Mana ada yang beda antara ex-PKI dan nggak PKI? Masuknya nggak dari tanah, enggak juga kan? Jadi semua tolong ya, jangan lihat konteksnya PKI itu selalu buruk. Tidak semua keturunan PKI itu buruk, itu aja. Ya, kalau menurut saya sih karena memang ya tidak ada yang tahu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita lihat, jangan-jangan keturunannya itu juga udah nggak kenal, misalnya kakeknya atau apanya, jangankan kenal, mungkin diceritain pun enggak gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya udah nggak zaman lah kayak gitu. Maksudnya kita lihat dari orangnya yang akan masuk itulah, kita harus tahu dia gimana gitu loh. Bahkan ada yang bapaknya yang apa istilah kata pencuri, anaknya nggak mesti pencuri dong gitu loh. Yang penting kalau menurut saya ya pas seleksinya itu benar-benar seleksi dengan ketat. Ya sekarang aja juga yang bukan PKI atau apa itu seleksi dengan ketat, tetap aja banyak ada korupsi segala macam, ada teroris juga lah segala macam, tetap aja sama aja. Jadi ya kalau menurut saya sih yang penting seleksinya aja, jangan ada pembatasan, yang sama-sama aja. Oke, makasih. Menurut saya minimal ada 3 hal ya. Yang pertama, intinya saya setuju dengan pendapat sebelumnya gitu ya. Yang pertama adalah setiap anak yang lahir juga kan nggak bisa memilih orang tuanya siapa gitu ya, bahwa keturunan PKI itu tidak. Makanya anak itu juga harusnya punya hak yang sama gitu ya terhadap semua anak di Indonesia, bisa masuk apapun di Indonesia ini gitu ya. Itu pertama, itu kita hargai, itu clear gitu ya. Yang kedua, hati-hati golongan politik juga ini sebenarnya gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, Pak Andika juga dalam konteks ini kan Panglima TNI, semua apa yang dilakukan pasti diserang gitu ya. Jadi bukan murni melulu karena PKI, jadi apa aja yang bisa diserang begitu ya di pemerintah ini gitu. Sama yang ketiga terakhir adalah kalaupun ternyata memang
seandai-andainya lah ya ketua PKI ini nanti pada titik tertentu dia memang melakukan penyimpangan, yang penting sistemnya clear. Siapapun yang ngungkit-ngungkit lagi PKI segala macam itu harus di punishmentnya clear. Selama itu dijaga, menurut saya kita hargai lah. Tiap anak itu tidak bisa milih yang lahir dari orang tua seperti apa, jadi tolong dihargai itu juga. Terima kasih. Ya, kalau kita bilang negara kita kan negara beragama juga ya, toleransi lah banyak agama. Cuman korupsinya masih ada tuh, ya kan, yang ngakunya beragama. Kalau lihat negara yang apa komunis kayaknya nggak jarang-jarang dengar gitu loh. Jadi beragama itu bukan cuma di KTP, cuma di ngomongin doang, dan bukan berarti orang yang anaknya orang tuanya dulu komunis berarti dia masih korupsi juga, enggak juga kan. Buktinya kan kenyataannya gitu, negara beragama tapi kayak gini. Oke, makasih. Nggak apa-apa itu ya, memang mereka punya hak yang sama kok, asal mereka diseleksi, di screening dengan benar gitu loh ya. Nah, mana ada lagi sih komunis di dunia ini mah, orang sekarang udah bodoh bener gitu loh, masih anggap komunis jadi masalah gitu. Cina yang raja komunis aja mereka udah setengah kapitalis gitu, dan mereka terbukti maju ya kan. Yang justru mesti diwaspadain tuh yang radikal itu, yang pakai kedok agama itu kan, yang subversi itu yang bahaya itu, yang justru nggak boleh itu pakai jual agama yang masuk sana, itu yang berbahaya buat negara NKRI itu. Saya kira Panglima TNI dalam hal memutuskan ini tidak asal ya, karena sebenarnya ada rujukannya ke Pak MPRS, dalam arti tidak secara spesifik itu menyebutkan bahwa keturunan PKI itu nggak ada. Itu kan karena politik kan, jadi seperti itu. Nah, saya itu jadi ingat dulu sekitar tahun mungkin 90-80-an lah ya. Itu tetangga saya itu di KTP-nya itu ada ET, padahal ET itu kan ex-Kapol, padahal nggak pernah menjadi tahanan politik, nggak pernah terlibat apapun gitu. Nah, apakah kayak gitu anaknya juga akan, atau bahkan cucunya akan terpenjara terus? Nah, kalau saat ini, generasi saat ini yang mendaftar menjadi katakanlah ASN ataupun juga TNI atau Polri, itu kan udah seusia anak saya gitu. Saya lahir tahun 74, anak saya ya, berarti tahun 2004 tuh, tahun 2004 sekarang yang mendaftar, 2003, 2004, 2002 gitu. Nah, apakah itu masih relevan gitu loh, kalau itu tetap diterapkan gitu? Itu kan juga nggak masuk akal gitu. Jadi isu PKI ini kan sebenarnya kan politik statement gitu kan, dari golongan yang waktu itu mencap, ya katakanlah kita to the point aja lah, misalnya Pak Jokowi dicap PKI, itu kan benar-benar gila itu kalau menurut saya orang-orang ini gitu. Jadi saya rasa keputusan Pak Panglima TNI itu udah benar, sudah memenuhi rasa keadilan, dan juga referensinya itu jelas gitu loh. Jadi Panglima TNI udah tepat kalau menurut saya. Panglima TNI kita ini kan memang orang pintar sekali dan berwawasan Nusantara, kebangsaan, ya. Yang namanya komunisme di dunia, catat, di dunia itu sudah tidak ada tempat. Di Korea Utara, di tempat-tempat lain nggak laku. Saya itu bertahun-tahun berbisnis dengan orang Rusia dan orang Cina, nggak ada yang suka komunisme. Mana ada orang di dunia yang udah jadi pintar, belajar banyak, mau disamaratakan rezekinya diatur sama orang lain, diatur sama pemerintah? Nggak ada. Pemerintah juga nggak mampu ngatur. Jadi komunisme itu sudah tidak ada tempat dan tidak mungkin dimanapun di dunia. Ancaman kita saat ini apa? Radikalisme agama dari berbagai agama itu, bukan satu partikular agama, tidak. Jadi memang sudah benar, itu mimpi di siang bolong bicara PKI. Terima kasih. Yang protes itu kan biasa toh, yang suka cari gara-gara. Justru orang yang protes itu yang harusnya disingkirin dari Indonesia, karena kalau enggak Indonesia itu enggak maju-maju. Pak Andika itu lulusan Amerika juga, lulusan luar negeri mana-mana juga, tapi beliau tetap nasionalis. Jadi kalau beliau baru sekarang di ujung pensiun menjadi Panglima TNI lalu mau mencelakakan Indonesia, kayaknya kok bukan tipe ya
karena dari dulu pun penuh dengan teori, beliau juga nggak banyak ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mahfud juga sudah ngomong bahwa MK sudah yang pertama. Lah, berarti kan sudah memang benar gitu ya. Dan saya dengar rekaman video Pak Andika pada saat memutuskan hal itu dijelasin undang-undangnya. Dan beliau membaca undang-undangnya, saya mendengarkan. Dan lagi pula gini ya, saya kira di China maupun di Rusia yang betul-betul kental dengan komunisnya, buktinya mereka jauh lebih loyal dan lebih setia terhadap negerinya dibandingin kita yang banyak jual beli. Makasih. Saya sangat salut ya kepada Panglima TNI ini ya, dia berani mengambil terobosan. Karena pun apapun cerita bahwa keturunan itu kan bukan kemauan orang yang keturunan lahir dari begitu ya. Jadi kita juga sebagai manusia tidak boleh langsung menghukum orang itu yang tidak benar gitu. Walaupun benar pun ya siapapun tidak, kita lahir juga di mana kita juga nggak tahu kan. Apakah kita lahir selama itu disialkan? Kan enggak. Kita haruslah mempunyai kasih gitu. Jadi saya pikir ya terobosan dari Panglima TNI cukup bagus. Keturunan itu ya biarnya dibebaskan aja gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting bagaimana pendidikannya itu yang kita ya, jalankan dengan baik. Terima kasih. Jenderal Andika, sudah betul itu. Kenapa demikian? Karena keturunan itu kan bukannya berarti punya paham dengan sesuai dengan bapaknya atau kakeknya gitu ya. Bukan maunya dia juga buat lahir di di sebagai anak atau cucu mantan PKI gitu. Yang malah lebih bahaya adalah terus juga gini ya, paham PKI itu kan sudah nggak laku di dunia gitu ya. Cina aja udah kapitalis, Rusia udah kapitalis gitu, tinggal Korea Utara aja yang jelek gitu. Nah kemudian yang lebih bahaya adalah malah paham radikalisme ini yang lebih bahaya gitu. Itu yang lebih harus diwaspadai karena masih hidup sampai dengan saat ini. Saya kira itu ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Andika sudah baik dan benar karena organisasi ini sebenarnya itu organisasi yang tidak murni sepenuhnya itu terlarang karena banyak politiknya. Jadi keturunan bisa jadi dia lebih cinta tanah air dan bangsanya dibanding orang yang tidak terlibat atau yang tidak dituduhkan seperti itu. Sehingga langkah-langkah negara itu akan mencari putra-putri Indonesia yang cinta tanah airnya itu sudah tepat membuka untuk semua yang dilarang seperti itu. Terima kasih. Sebetulnya udah salah kaprah juga Pak, dari pemakaian terminologi keturunan itu udah salah. Di luar negeri mungkin juga nggak ada istilah keturunan Nazi, yang ada juga dari keluarga gitu, karena bisa keturunan kan bicara gen ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dulu ada nenek moyangnya penjahat, jadi keturunan gitu, keturunan penjahat kan nggak juga. Di samping itu juga kan setiap penerimaan apapun organisasi kan ada screeningnya, ada tesnya. Jadi udah ketinggalan zaman tuh, dan terminologinya tuh para ahli tuh perlu dikoreksi tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Mrs. telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.